Halo semuanya, selamat datang di kanal Milfish. Di video kali ini kita akan membahas Awakening para 12 patron Rimuru Tempest. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa push tombol like dan subscribe-nya. Kita masuk ke pembahasannya. 12 patron Rimuru ialah Benimaru, Rangga, Gabiru, Gelt, Xion, Diablo, Kumara, Zegion, Adalman, Testarossa, Ultima dan Carrera. 1. Benimaru. Setelah perang melawan Kekaisaran Timur, Benimaru secara alami terpilih menjadi orang pertama yang menerima hadiah pasca perang. Meskipun dia terkejut bahwa hadiahnya dibangkitkan sebagai True Demon Lord, dia menyerah dan mempersiapkan diri untuk kekuatan barunya. Rimuru memberinya gelar Flame Lord dan memindahkan 100.000 jiwa ke dalam dirinya melalui koridor jiwa untuk memulai evolusi. Namun, tidak terjadi apa-apa. Sepertinya ada persyaratan lain. Karena konsep umur menjadi tidak berarti ketika seseorang terbangun sebagai Raja Iblis sejati, maka reproduksi tidak diperlukan lagi. Sebagai pemimpin suku Ogre yang berada di ambang kepunahan, kecuali Benimaru memiliki saudara, evolusinya tidak akan dimulai. Kamu sebaiknya mengambil keputusan, Benimaru. Momiji, ayo maju. Saya dengan ini mengakui pengikatan jiwa antara kamu dan Benimaru, kata Rimuru. Dan dengan demikian Benimaru dan Momiji bertunangan. Kemudian, setelah upacara, pernikahan resmi mereka dilangsungkan. Sebelum pertarungan terakhir melawan Kekaisaran Timur, dia secara otomatis terbangun sebagai Raja Iblis sejati dan berevolusi dari Oni mistik menjadi Oni roh api, roh monster penyelam tingkat atas. Dengan demikian, mengemban jabatannya sebagai salah satu dari 3 bawahan terkuat Rimuru. 2. Rangga. Setelah perang melawan Kekaisaran Timur, Rangga secara alami dipilih untuk mendapatkan hadiah dan diberi 100.000 jiwa dan diberi nama Star-Lord. Evolusinya tidak langsung dan dia kembali ke bayangan Rimuru. Dia berevolusi menjadi serigala roh angin, roh monster ilahi tingkat atas. Rangga sejak itu menyetujui ikatan dengan Gobuta sebagai penunggang serigala dalam pertempuran. 3. Gabiru. Setelah berevolusi menjadi Dragoneut, dia setidaknya menjadi monster peringkat A. Dia juga membentuk pasukannya sendiri yang diberi nama Hiryu, kekuatan udara Jura Tempest. Pada satu titik, pasukannya dianggap sebagai kekuatan terkuat di Tempest. Dia cukup mahir menggunakan tombak. Dia cukup kuat untuk mengimbangi Pico, yang merupakan musuh yang sangat kuat yang senjata pilihannya juga berupa tombak. Dia menggunakan Vortex PR dalam pertempuran. Setelah Rimuru mengalahkan Kekaisaran Timur, Gabiru diberikan 100.000 jiwa dan diberi gelar Dragon Lord. Evolusinya mirip dengan kemampuannya transformasi naga. Gabiru telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dalam pertempuran dan tidak boleh dianggap remeh. Dia memiliki hadiah utama, Pierrot Star, yang memungkinkan dia mengubah nasibnya sekali dalam sehari. 4. Gelt adalah putra dari Ordicester. Melihat keinginan Gelt untuk bertanggung jawab penuh atas dosa ayahnya dan orang-orang selama mereka mengamuk di hutan Jura, Rimuru menamainya dengan nama ayahnya, yang menjadi Raja Iblis untuk menyelamatkan rakyatnya dari kelaparan. Dia akhirnya menjadi pemimpin Korps Teknik Tempest, Yellow Number. Mengawasi pembangunan proyek sipil dan pertahanan, serta unit tempur efektif yang berspesialisasi dalam strategi pertahanan. Setelah Rimuru mengalahkan Kekaisaran Timur, Gelt diberi 100.000 jiwa dan gelar Barrier Lord. Hal ini menyebabkan Gelt terbangun menjadi Raja Iblis. 5. Xion. Pengawal Rimuru dan sekretaris pertama. Berbeda dengan Benimaru, Xion tidak harus menghasilkan ahli waris sebagai syarat untuk menjadi Raja Iblis. 6. Diablo. Setelah perang melawan Kekaisaran Timur, Diablo diberi 100.000 jiwa dan gelar Devil Lord. Berevolusi menjadi Raja Iblis yang bangkit, dia menjadi yang paling kuat dari 3 bawahan teratas Rimuru. Dia mengendalikan seluruh peningkatan energinya dengan sempurna, yang mana evolusinya menempatkannya di puncak tertinggi bersama dengan yang terkuat di dunia. Gift-nya disebarkan melalui Venom bawahannya yang berevolusi menjadi Rekan Iblis, sementara 100 pasukan Iblis yang pada gilirannya menjadi bawahan Venom menjadi Ksatria Iblis Elite. 7. Kumara. Rubah berekor 9 yang nantinya diberi nama Kumara adalah bawahan Raja Iblis Klaiman. Melayani di grup yang dikenal sebagai 5 jari, dia adalah Jari Jempol. Diberi nama Kumara, dia juga meminta Rimuru menyebutkan 8 temannya yang merupakan perpanjangan dari dirinya yang semakin meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Setelah kekuatan Kekaisaran Timur yang berjumlah hampir 1 juta orang dikalahkan oleh Tempest,
Kumara akan diberikan 100.000 jiwa dan gelar Chimeric Lord. Berevolusi menjadi Raja Iblis yang terbangun, dia akan diperintahkan untuk kembali ke labirin agar tidak mengamuk saat dia mati-matian berusaha menjaga akal sehatnya. Dia akan menyelesaikan evolusinya pada saat Rimuru menghadapi Rudra dan Felgreen. Setelah itu, dia akan memperoleh skill Ultimate, Mythical Beast King Bahamut, dan dia akan ditugaskan sebagai pelindung anak-anak selama Perang Besar Tenma saat mereka membantu Masayuki. 8. Zegion. Monster insektoid yang diberi nama Zegion ditemukan oleh Rimuru suatu hari di ambang kematian setelah membunuh seekor harimau pedang. Setelah diketahui Zegion sedang melindungi seekor tawon yang juga diberi nama Apito. Rimuru menyelamatkan mereka dengan memberi mereka beberapa sel dan namanya setelah membuat kesepakatan untuk memberinya madu secara teratur. Zegion akan melindungi para Treant dan saat pertama kali bertemu dengannya, Ramirez mulai mengatakan hal-hal aneh yang diabaikan oleh Rimuru. Dia kemudian akan dipindahkan ke labirin bersama para Treant dan di sana dia akan membuktikan kekuatannya melawan kekuatan invasi kekaisaran. Setelah kekuatan kekaisaran timur yang berjumlah hampir 1 juta orang dikalahkan oleh Tempest, Zegion diberi 100.000 jiwa dan gelar Tuan Kabut. Berevolusi menjadi Raja Iblis yang bangkit, dia sekarang menjadi salah satu dari 3 bawahan teratas Rimuru. Dia akan menjadi kepompong di dalam labirin untuk menyelesaikan evolusinya dan dia akan menyelesaikan evolusinya dengan paksa pada saat Rimuru menghadapi Rudra dan Felgreen. Satu-satunya yang menerima hadiah dari evolusinya adalah Apito dan dia akan mendapatkan skill Ultimate, Illusion King Mephisto. 9. Adalman. Penjaga labirin lantai 60. Dia adalah Raja Mayat Hidup berpangkat tinggi. Dulunya dia adalah seorang priest tingkat tinggi yang pergi untuk memurnikan roh-roh mati yang keluar dari sisa-sisa medan perang di hutan besar Jura, tapi dia telah menjadi bayangan dari dirinya yang dulu setelah menjadi undead, karena sebuah status abnormal undead, yaitu undeadifikasi. Tapi, sebagai hasilnya, Pendeta Adalman telah menjadi mayat hidup dengan kekuatan sihir yang sangat besar, meskipun itu adalah kasus ekor anjing yang bergoyang-goyang. Ia telah menjadi raja hantu dengan kekuatan sihir itu dan sepertinya menghabiskan waktunya dengan tenang di dalam gua. Setelah kekuatan Kekaisaran Timur yang berjumlah hampir 1 juta orang dikalahkan oleh Tempest, Adalman diberi 100.000 jiwa dan gelar Gehenna Lord. Dia awalnya menolak untuk naik ke Demon Lordship karena kekalahannya melawan Krishna, tetapi setelah pertarungannya dengan Dino, dia berevolusi menjadi roh kematian, monster roh tingkat menengah. 10-12. Trio setan Testarossa, Ultima, dan Carrera. Mereka dibina oleh Diablo untuk bertugas di bawah Rimuru sebagai bagian dari Korps Hitam yang baru dibentuk. Setelah mereka dipanggil ke Rimuru, mereka diberi nama. Setelah itu mereka berevolusi menjadi Demon Peers. Kekuatan individu mereka dianggap lebih kuat daripada mantan Raja Iblis. Mengikuti evolusi 7 Lord, Trio, Testarossa, Ultima, Carrera, dianggap berevolusi tetapi karena ketidakcukupan jiwa untuk membangkitkan ketiganya bersama-sama, Rimuru tidak mengembangkannya, karena awalnya memiliki kekuatan yang sama. Untuk memulai, berevolusi hanya 1 atau 2 dari mereka dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan di antara mereka. Sebelum kebangkitan mereka, mereka diberikan gelar Killer Lord, Testarossa, Pain Lord, Ultima, Menanse Lord, Carrera. Setelah mendapatkan 500.000 jiwa dari Gai dengan bantuan Raphael, Rimuru berhasil membangunkan mereka. Setelah itu evolusi mereka mengakibatkan mereka menjadi Raja Iblis, mencapai peringkat tertinggi di kelas Iblis Aristokrat. Ketiganya berhasil naik ke pangkat elit tertinggi.